Halo kawan-kawan, balik lagi dia. Cakap-cakap apa aja yang penting cakap. Kali ini masih bersama Neo Fadli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ngeri nih. Gimana kabarnya? Udah. Alhamdulillah sehat nih. Kita kan kemarin udah ngobrol di video sebelum ini. Apa hal yang menurutmu masih harus kita obrolin? Kayaknya kita ambil sisi buruk dan sisi positifnya ya. Sisi buruk dan sisi positifnya. Iya. Berarti kita ngobrolin dua hal ini ya? Iya, biar mungkin teman-teman yang lain bisa ada yang mengambil pelajaran dari apa yang udah kita alami. Oke. Agar mereka tidak mengalami kejadian serupa. Oke. Aku itu kalimat-kalimat yang kata orang dulu menjaga jodoh orang. Itu menurutku adalah sebuah hal yang klise. Sebuah hal yang apa sih itu gitu. Karena dulu aku belum pernah menemui di lingkunganku, di teman-temanku, orang-orang yang udah pacaran lama akhirnya kandas gitu. Dan akhirnya hari ini aku mengalami hal itu terjadi padamu. Berarti aku perdana nih. Kau perdana. Makanya kau Sungguh mau berat. makanya kau ajak ngobrol kan. Sungguh berat menjadi perintis ya. Kenapa? Menurutmu gara-gara itu? Sepertinya sih iya. Oke, memang salah satu hal yang paling kita soroti kemarin kan dari kegagalanmu berhubungan itu kan kau belum siap Oh iya. untuk hidup ke jenjang selanjutnya. Artinya belum siap bukan berarti nggak mau, Bener sih. iya kan? Belum siap bukan berarti nggak mau. Iya, kan itu kan yang pada kita soroti di episode pertama. Iya. Nah, batas siapmu itu sebenarnya gimana sih gitu? Oke. Jadi setiap orang kan memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Oke, betul. Memiliki standarnya masing-masing, Iya. ya kan? Jadi menurut aku pribadi dan terhadap diriku, mungkin untuk batas kecukupan untuk menikah, Oke. kalau dilihat dari segi umur, mungkin kalau aku pribadi kisaran umur 27, 28. Oke, kalau Oke. aku pribadi ya kan. Oke. Itu dari segi umur. Dari segi umur. Ya. Tapi kalau dari segi finansial, harta, itu paling tidak nggak perlu nunggu mapan sih. Oh, berarti kau nggak mapan nggak apa-apa, yang penting Yang- udah di umur 27 28. Iya, tapi harus punya kerjaan. Harus punya kerjaan tetap yang bisa menghandle setidaknya diri kita sendiri udah tercukupin gitu loh. Oke. Nah, untuk saat sekarang ini, diriku aja masih belum tercukupin. Kerja masih lontang-lantung sana sini. Oh. Terus kalau kupaksakan menikah, memang kata orang rezeki menikah itu ada. Ada, ya. Nah, inilah yang perlu untuk diperhatikan. Iya, Jadi memang rezeki menikah itu ada. Cuman kata-kata ini kadang sering digunakan orang-orang untuk alasan untuk nikah gitu. Jadi Oke. sering disalahgunakan. Selalu- Kata-kata rezeki itu ada ketika orang menikah. Nah, khawatirnya kata-kata ini tuh disalahgunakan kepada orang-orang yang memang Oke. nafsu banget gitu untuk menikah tanpa dia memiliki senjata. Selalu ada orang yang bersembunyi di balik kalimat mapan nanti pasti milik setelah Iya, menikah. itu pasti. Itu yang kau ini Yang ku khawatirkan. Oke. Nah, makanya aku juga khawatir pada diri aku sendiri kan. Oke. Aku berpikiran bahwa seumpama aku belum mapan, belum cukup finansial, mental juga belum mumpuni kan. Jadi aku khawatirnya kalau kupaksakan itu terjadi, kupaksakan aku menikah, dikhawatirkannya aku jatuh kriminal. Kenapa aku bilang kriminal? Kenapa? Karena contohnya seumpama besok dia pengennya makan ayam, ya kan. Ternyata rezeki di hari itu kita makan telur, ya kan. Oke. Otomatis kadang ada beberapa wanita yang mungkin nggak sesuai, kecewa gitu kan, yang masih belum tahu kondisi ya kan. Nah, aku khawatirnya seperti itu dah. Jadi aku khawatirnya memberikan rasa kecewa, membuat dia mukanya jadi nggak enak gitu. Menurut aku kurang serk aja sih. Tapi kan di satu sisi dia pun pasti ngomong, aku mau kok menerima apa adanya kamu gitu. Memang wanita seperti itu. Ada beberapa wanita seperti itu, awalnya ngomongnya seperti itu, nanti ketika udah hari H, udah kejadian, nah baru kan. Berarti kau takutnya makanya kau antisipasi dengan tidak terlalu gegabah. Iya benar. Karena kan wanita bisa saja ngomong di awal,
aku bisa hidup walaupun susah, yang penting bareng kamu gitu. Iya, memang Ternyata ada perempuan seperti itu. setelah itu tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai dan terkejut mereka kan, wah ternyata parah Ternyata gitu gini kan. ya, gitu Nah ya, itu aku oke. khawatir seperti itu. Tapi apakah berhubungan 8 tahun itu tidak membuatmu saling percaya gitu? Bahwa memang dia itu bisa kok hidup bareng aku walaupun nanti kehidupannya tidak sesuai ekspektasiku gitu. Percaya, aku sama dia percaya. Oke. Yang nggak aku percaya itu diri aku sendiri. Oke. Aku kurang percaya sama diri aku sendiri karena menurut aku emosiku masih besar. Takutnya ada kejadian dalam rumah tangga, kejadian apa gitu masalah, aku meresponnya terlalu berlebihan. Nah, aku khawatirnya dia tersinggung, dia tersakitin. Nah, kalau seperti itu kan, jatuhnya aku terlihat seperti kriminal. Oke, setelah kau bilang tadi kau itu tidak percaya pada dirimu. Ini semua gara-gara berarti kau kurang percaya kepada dirimu kan? Iya, Nyesal nggak kau? nyesel sih. Sebesar apa penyesalan? Kalau dibilang mungkin penyesalan kedua ya. Penyesalan kedua? Iya, kalau penyesalan pertama adalah nanti kita bahas di video Oke, selanjutnya. oke. Penyesalan kedua termasuk yang paling besar dalam hidup lah ya, karena menyia-nyiakan orang yang udah plek banget sama kita gitu, udah cocok banget Iya, gitu ya. orang yang kau cintai lah ya. Iya. Oke. Nah, udah gitu masalahnya kan kita yang udah memelihara dia. Oke. Kita udah memelihara bunga ini sampai mekar, kita udah memelihara mawar ini sampai mekar ya kan, tiba-tiba dipetik orang lain, gimana perasaannya? Dalam arti kutip kau menjaga lah ya. Iya, aku menjaga, beneran ku jaga, benar. Setelah dia tumbuh berbunga, orang yang ambil. Orang yang ngambil. Perasaanmu tadi kan sempat kita bahas di awal, tadi kita balik ke awal sedikit, bahwa dari dulu aku ngerasa kalimat menjaga jodoh orang itu adalah kalimat yang klise. Karena kan belum pernah terjadi di aku, belum pernah terjadi di teman-temanku, di orang dekatku, dan hari ini terjadi di kau. Ternyata kau sebagai seorang teman kan, apa hal yang kau rasakan nih setelah menjaga jodoh orang bertahun-tahun? Kalau penyesalan sudah menjaga orang kayaknya sepertinya sedikit lah, menyesalnya sedikit lah. Oke, menyesalnya sedikit. Iya. Cuman yang kita rasakan ya tentunya kecewa ya. Kau kecewa sama dirimu? Iya, kecewa sama diriku. Kok nggak berhasil gitu nikahin orang, malah orang yang dulu yang berhasil nikahin dia gitu kan. Oke. Kok nggak berhasil kau metik, padahal itu bunga yang kau anggap kau rawat, kau jaga selama ini kan. Tapi kenapa itu dipetik orang lain dan orang lain bisa memetiknya? Kenapa kau nggak bisa gitu kan? Iya. Kenapa? Sebenarnya pertanyaan yang paling ini sih, yang paling Krusial. nggak krusial juga, gimana aku menjelaskan ini? Aku merasakan ketika ditinggal nikah itu nggak enak. Kau ada nggak sih dalam hatimu selalu ngomong ngedumel, kurang ajar ya suaminya, Pasti dong, emosi. pasti dong, emosi itu ada. Cuman ketika itu mungkin itu kisaran seminggu ya, kita berlalu dalam seminggu dalam kesedihan ya. Setelah itu sepertinya otak kita mulai merespon sisi positifnya. Oke. Sisi positif, sisi negatifnya oke, mungkin dia tidak bersama kita, itu sisi negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya ya setidaknya dia bisa tersenyum bahagia walaupun itu bukan karena kita, Meskipun tanpamu. Meskipun hidup tak selalu indah gitu ya. Oke. Udah berapa lama dia nikah? Tanggal berapa nih? Mungkin hampir 2 bulan ya. Udah 2 bulan ya. Paling 1,5 bulan atau hampir 2 bulan. Oke. Dan kau masih disembunyikan dari semua medsos? Kau masih? Sepertinya mas. Iya. Tidak masalah sih, itu privasi dia. Iya, itu privasi dia, betul. Dan kau pasti kecewa dengan dirimu juga, tadi kau bilang kan? Iya. Kau setelah menjaga bunga yang kau jaga selama ini, setelah mekar orang yang ngambil gitu. Ada nggak sih hal yang kau, pasti kan kita selalu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dari dalam diri kita. Iya, ada tuh. Apa salah satu caramu untuk tumbuh dan berbenah setelah melewati hal ini? Intinya kita semoga tidak masuk ke lubang yang sama ya. Betul.
Sepertinya cintailah seseorang itu sewajarnya saja. Oke. Jangan terlalu berlebihan. Berarti dulu kau mencintai ini termasuk ke golongan orang yang berlebihan. Brutal. Brutal. Ya. Brutal ya. Brutal. Brutal apapun dilakukan. Iya, apapun dilakukan. Hujan-hujan nganter nasi goreng tuh ke kosannya. Ke kosannya ya Iya. Allah. Tapi nggak nginep ya, pulang lagi. Pulang lagi ya. Iya. Jadi berarti dulu apapun yang dimintanya, walaupun tengah malam kau gas. Tengah malam guys. Ke kita. Kalau seumpamanya orang tua menyuruh kau tengah malam, kau gas nggak? Kayaknya mikir dua kali kalau orang tua. Ya cuman lagi ya kan, namanya orang bucin. Iya, ada yang durhaka ya Allah. Iya. Jadi kau sudah memetik hikmah dari hal ini kan? Kau berharap suatu saat bertemu dengan wanita yang bagaimana nih ya? Karena kan di sebelum ini kau bilang dia itu wanita paling sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali dari dalam hal apapun gitu kan. Nah saat ini kalau nanti kau dihadapkan dengan pilihan, kau pengennya mendapatkan ataupun memilih wanita yang bagaimana modelnya, jenisnya. Pilihan nih. Kalau Ya, ada pilihan. misalnya dihadapkan lah. Dihadapkan itu sebenarnya udah tanda kutip pilihan juga sih sebenarnya. Cuman lebih enak didengarnya dihadapkan dengan situasi itu. Ini kita ngomong spesifik ya dari fisik, pendidikan, dia orang mana segala macam gitu. Kalau aku sih inginnya semoga tidak ada kesamaan secara spesifik ya. Soalnya dikhawatirkan ntar kita kalau bersama yang baru kita inget-inget yang lama, kasihan cewek kita yang baru kan. Takutnya kau nggak bisa move on. Iya, nanti kasihan. Masa kita lagi deket cewek kita yang baru ngebayanginnya cewek kita yang lama. Iya. Iya kan? Iya. Mikirnya gitu sih. Tapi gimana dikasih Tuhan aja, jodohnya gimana. Oh, tapi kau nggak trauma dengan orang luar? Apa kan setelah ini aku pengen jadi yang dekat-dekat aja deh gitu? Enggak trauma. Kalau dulu seminggu yang lalu kayaknya aku sempet trauma kayaknya. Kenapa? Trauma pacaran ya kayaknya. Kayaknya besok langsung nikah aja deh gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sepertinya kita nggak seharusnya seperti itu terus. Harus ada sesuatu yang kita benahi dalam pemikiran kita. Betul. Tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Betul sekali. Sama halnya kayak ketika kan dunia ini dalam hidup ini semua berpasang-pasangan. Iya benar. Ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Ada lapar, ada makan. Bahkan ketika kau ditinggalkan oleh seseorang, solusinya adalah cari pengganti. Itu dia. Jadi memang hidup ini seru kalau kita lihat dengan perspektif yang tidak menyakitkan. Cuman sekarang sepertinya konsepnya berbeda. Jadi ketika jadi aku dan dia sama-sama terpisah, sama-sama mencoba untuk melupakan. Bedanya dia melupakan aku dengan cara bertemu orang baru. Sedangkan aku masih terngiang-ngiang di masa lalu. Nah itu tadi sebenarnya aku bilang sama kamu kan, hidup ini kan berpasangan. Ketika kau lapar obatnya makan kan. Ketika kau patah hati obatnya cari pengganti. Ketika patah hati obat cari pengganti. Iya. Memang nggak semudah itu. Cuman ya kau pun nggak boleh terlalu berlarut di situ gitu. Kalau dia aja bisa melupakan kau dengan sebab itu, kenapa kau tidak? Seharusnya sih gitu ya. Iya. Harusnya. Jadi ya udahlah gitu. Nggak usah terlalu berlarut-larut kau dalam hal ini. Lepaskan semuanya. Buka lembaran baru. Hidup lebih baik lagi ya. Cari pengganti. Ya semoga aja kita berdoa aja kepada Allah, semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Betul. Terbaik menurut Allah dan juga terbaik menurut kita. Betul sekali. Terakhir nih, ini closing statement yang paling gong di video ini. Kemarin kan kau udah ngasih pesan ke dia, kan? Di akhir video kau udah ngasih pesan ke dia. Kalau disuruh lagi kau kasih pesan, ada lagi nggak pesan-pesan untuk dia? Karena kan sejuta kalimat tidak akan pernah habis untuk mengungkapkan keindahan dia gitu. Aku berharap sih kalimat itu udah nggak ada dari mulutmu lagi, karena kan dia udah mantanmu. Kamu udah masa lalu.
Misalnya ini closing statement kau ngomong ke dia nih, ngomong misalnya dia dan suaminya nonton video ini, ngomong deh sesukamu, silakan. Aku tunggu. Enggak, bercanda dah. Enggak. Ya, sekiranya Astagfirullahaladzim. enggak ya, bercanda ya. Bercanda ya? Oke. Itu dipotong pula nih, enggak? Aman. Eh, kita sama-sama membenahi diri. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu sekarang, dan jangan lupa untuk tetap tersenyum apapun yang terjadi, walaupun mungkin dunia kita sedikit gelap karena kita tidak bersama, tapi setidaknya